Pemirsa, kalangan akademisi mempunyai harapan besar dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang baru di sektor pendidikan agar Wayan Koster mempunyai gagasan alokasi dana beasiswa dan riset yang besar. Diketahui bahwa arah pembangunan Bali ke depan membutuhkan riset dari para akademisi sehingga bisa dijadikan salah satu acuan bagi pembangunan Bali ke depan. Dan itu bisa dikembangkan menjadi program-program pemerintah. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Usfunan mengatakan, sejatinya tanggung jawab pembangunan Bali bukan hanya terletak di bahu gubernur dan wakil gubernur saja, namun seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam segala proses pembangunan. Kedepannya, gubernur dan wakil gubernur Wayan Koster dan Cok Aceh harus mempunyai terobosan alokasi dana bagi beasiswa pendidikan dan dana riset. Riset yang dilakukan para akademisi Bali diperlukan untuk dijadikan salah satu acuan pembangunan Bali ke depan. Jangan sampai terkesan kebijakan pembangunan yang dihasilkan secara instan tanpa terlebih dahulu melakukan riset, sehingga hasil dari kebijakan instan tersebut membuat kualitas pembangunan di Bali menjadi tidak maksimal dan menimbulkan efek-efek negatif bagi masyarakat, lingkungan, maupun keamanan Bali. Gubernur Bali harus menggandeng semua akademisi Bali dan memberikan dana riset yang besar untuk melahirkan sebuah hasil inovasi baru. Riset tersebut merupakan ide-ide menarik dalam hal pembangunan Bali ke depan. Beasiswa yang dialokasikan pun harus besar, karena seperti banyak anak-anak muda Bali yang kaya intelektual, namun menghadapi hambatan dalam penyediaan dana pendidikan. Diharapkan melalui kebijakan alokasi dana beasiswa, kesulitan dalam hal keuangan yang diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan bisa teratasi, sehingga berefek pada unggulnya SDM Bali ke depannya. Beberapa daerah di luar Bali telah melakukan hal tersebut, dan ketika para lulusan hasil beasiswa pulang ke tanah kelahirannya, ternyata pemikiran mereka bisa merubah paradigma yang lama dalam hal pembangunan Bali ke depannya, sehingga bisa dijadikan terobosan baru dalam pembangunan Bali ke depan. Tentunya apa yang menjadi visi misi dari Pak Koster dan Pak Cok Aceh sebagai gubernur dan wakil gubernur itu kan nanti akan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan dalam konteks inilah kemudian ini menjadi tema besar berkaitan dengan ini, itu bisa dijadikan suatu acuan dalam hal pembuatan riset-riset berkaitan dengan itu. Tapi tidak hanya itu juga seharusnya ke depan memberikan kebebasan kepada akademisi untuk memikirkan gagasan-gagasan lain, siapa tahu ya ada yang belum masuk dalam RPJMD itu. Sehingga kemudian gagasan-gagasan itu bisa dikembangkan menjadi program-program pemerintah ke depan dalam hal di tahun-tahun berikutnya. Tentunya ini akan menjadi hal yang menarik dan ini akan memberikan angin segar bagi para akademisi dalam mengeluarkan inovasi-inovasi dalam berupa gagasan-gagasannya untuk membangun Bali ke depan. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang positif dan langkah positif yang akan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya ke depan. Jimmy Usfunan menambahkan, untuk teknisnya di lapangan, Pemda Bali hanya cukup membuat tema pembangunan, dan selanjutnya, para akademisi akan melakukan riset sesuai dengan disiplin keilmuan. Nantinya hasil riset harus betul-betul dipatuhi Pemda Bali untuk dijadikan acuan arah kebijakan pembangunan Bali. Banyak sponsor asing yang memanfaatkan akademisi dengan memberikan dana riset yang besar, sehingga para akademisi terpacu melakukan riset. Namun, hasil riset akan digunakan untuk berbagai keperluan oleh pihak asing. Bung Krisna, Bali TV.